Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas A, akan membahas materi mengenai encoder dan decoder. Nah, adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri atas nama Nimade Aiwirasih dengan NIM 220856114, teman saya atas nama Raihan Akbar Maulana dengan NIM 220856101 dan Nikadek Dwi Marhaini dengan NIM 220856108. Di sini kami akan membahas mengenai materi encoder dan decoder. Nah, rangkaian encoder dan decoder merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi mengubah sejumlah input yang tersandi atau kode input menjadi output yang tersandi atau kode output dan sebaliknya. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai encoder. Nah, encoder bisa kita lihat di sini terdapat contoh encoder yang dimana inputnya adalah 4, outputnya adalah 2. Untuk mempermudah bayangan ini kita menggunakan tabel kebenaran. Di sini kita bisa lihat inputnya adalah 4 dan outputnya adalah 2. Baik, contoh yang paling sederhana bisa kita lihat yang paling pertama. Kita bayangkan ini sebuah saklar yang dimana yang ingin saya nyalakan yaitu Y0 yang menjadi 1. Nah, ketika Y0 ini 1, saya berharap output hasil inputnya nilainya adalah A1 0 dan A0 adalah 0. Lanjut, baris kedua, sekarang kita balik, Y1-nya adalah 1, Y0 0, Y2 0, Y3 0. Maka output yang diharapkan adalah A1-nya 0, A0-nya 1. Selanjutnya untuk Y2, kita masukkan 1, Y1-nya 0, Y0-nya 0, Y3-nya 0, maka output yang diharapkan adalah A1-nya 0, A0-nya 0. Dan yang terakhir Y3-nya 1, Y2-nya 0, Y1-nya 0, Y0-nya 0. Maka output yang diharapkan A1-nya 1, A0-nya 1. Nah, di sini kita bisa analogikan jika sebuah output maka hasilnya adalah desimal, yaitu jika di sini outputnya 0, maka hasilnya 0. Jika di sini outputnya A1 0, A0-nya 1, itu hasilnya 1. Jika di sini outputnya A1-nya 1, A0-nya 0, maka hasilnya 2. Jika di sini A1-nya 1, A0-nya 1, maka hasil desimalnya adalah 3. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya encoder adalah sebuah rangkaian kombinasional yang fungsinya mengubah input tertentu menjadi output tertentu. Jadi seolah kita membuat dari kode input tertentu menjadi output tertentu, atau mengubah data dari beberapa input menjadi data dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, dalam encoder terdapat beberapa contoh, misalnya dari 4 ke 2, dari 8 ke 3, atau dari 16 ke 4. Nah, itu artinya 4 ke 2 itu adalah dari inputnya 4, jadinya outputnya itu adalah 2. Sedangkan di sini inputnya 8, outputnya menjadi 3. Inputnya 16 menjadi outputnya 4. Nah, kenapa di sini bisa 4 gitu? Karena 2 pangkat 2 adalah 4, jadi kelipatannya. Selanjutnya, kenapa di sini bisa 8? Karena 2 pangkat 3. Dan kenapa di sini bisa 16? Karena 2 pangkat 4. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai decoder. Nah, decoder ini simpelnya adalah kebalikan dari encoder. Jadi, jika tadi kita membahas mengenai mengubah dari 4 ke 2, maka decoder ini adalah kebalikannya dari encoder, yaitu kita mengubah dari 2 ke 4, yang dimana
2 ini merupakan inputnya, sedangkan 4 ini adalah outputnya gitu. Nah, tabel kebenarannya ini juga merupakan kebalikan dari encoder yang tadi gitu. Nah, sebagai contohnya, di sini kita memiliki angka 00. Di inputnya kita memiliki angka 00. Maka, untuk outputnya, kita kan analogikan ini adalah sebuah safar. Maka untuk outputnya yang menyala adalah D0. Selanjutnya, kita input angka 0 dan 1, maka outputnya adalah yang nyala adalah D1. Kita input 1, 0, maka yang menyala adalah D2. Kita input 1, 1, maka yang menyala adalah D3. Oke. Jadi, ketika kita desimalkan, ini artinya untuk yang pertama itu sama dengan 0, yang kedua sama dengan 2, yang ketiga sama dengan 2, dan yang keempat sama dengan 3 gitu, jika kita desimalkan. Jadi decoder ini adalah kebalikan dari encoder, yang dimana decoder adalah mengubah data dari ukuran kecil menjadi data dengan beberapa input yang lebih banyak. Misalnya, dari 2 ke 4, 3 ke 8, 4 ke 16. Yang dimana kenapa di sini bisa 4, kenapa di sini bisa 8 dan 16? Karena ini adalah kelipatan. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 4 adalah 16. Baik, terima kasih. Itulah materi mengenai decoder. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikada Dwi Marhaini dari kelas A dengan NIM 22085610008. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan encoder dan decoder pada transmisi data dan juga pada keypad encoder. Yang pertama, pada transmisi data bisa kita lihat pada gambar bahwa di sebelah kiri adalah daerah pelanggan. Kita sebut saja daerah pelanggan yang ada di Bali. Sedangkan yang di kanan itu daerah pelanggan yang ada di Jawa Timur. Jika kita tidak menggunakan prinsip encode dan decode, maka kita harus membangun kabel sebanyak 8 jalur. Namun dengan menggunakan encode dan decode, kita bisa mempersingkat kabel yang tadinya ada 8 bisa dipersingkat menjadi 3. Contohnya, jika saya ingin menyambungkan channel 7 di kiri ke channel 7 di kanan dengan menggunakan encoder dan decoder, maka channel yang lainnya akan mati. Ketika channel atau kabel 7 diubah menjadi sebuah kode tertentu, maka kode tersebut yang akan dikirimkan ke dalam sebuah saluran transmisi. Nah, nantinya kode tersebut akan di-code oleh penerima. Setelah di-code, maka kode tersebut akan dibalikan ke channel yang ditujunya lagi. Jadi, ketika mengirim pada channel 7 di kiri, maka akan tetap diterima pada channel 7 di bagian kanan karena menggunakan encode dan decode. Selanjutnya ada keypad encoder. Di sini bisa kita lihat bahwa ada sebuah gambar keypad pada bagian kiri. Keypad di sini adalah suatu alat yang mirip dengan keyboard, tapi keyboard yang hanya bisa menerima angka saja. Contohnya itu keyboard yang ada pada mesin ATM. Ketika kita menekan atau memencet angka pada keypad di sebelah kiri, maka encoder akan mengubahnya ke dalam nilai biner. Contohnya, saya ingin memencet keyboard nomor 1 di keypad, saya ingin memencet angka 1 di keypad, maka dari keypad tersebut, angka itu akan diubah ke dalam sandi biner atau angka biner. Kemudian, di sini jika kita mempunyai rangkaian desimal to BCD, tadi sudah saya jelaskan bahwa saat kita menekan angka pada keypad, maka angka tersebut akan diubah ke dalam bentuk biner oleh decoder. Kemudian, bisa kita lihat di sebelah kanan bahwa ada tabel kebenarannya. Misalkan, pada baris pertama saya pilih D0 atau saya tekan tombol 0, dan outputnya yang keluar adalah 0000, itu dalam angka biner.
Selanjutnya jika saya tekan tombol D1, maka outputnya yang keluar adalah 0001. Contoh lainnya, jika saya tekan D4, maka outputnya adalah 0100. Jadi begitu seterusnya pemetaan dari kita memilih atau menekan sebuah tombol atau sakral, dan dia nantinya akan dikodekan menjadi sebuah biner atau sebagai BCD output. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh penggunaan encoder dan decoder yang lainnya. Sebelum itu, perkenalkan kembali, nama saya Raihan Akbar Maulana dari kelas A dengan NIM 220856101 dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari decoder ya. Nah, saya ambil contoh yaitu BCD binary coded decimal to 7 segment decoder gitu ya. Nah, ini merupakan kebalikan dari contoh sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya gitu ya. Dia menjelaskan tentang encoder dan saya akan menjelaskan tentang decoder. Nah, lanjut. Apa itu 7 segment decoder? Apa itu 7 segment gitu ya? 7 segment itu ini dia ya bentuk outputnya. Jadi seperti mungkin kalian tahu, kalkulator gitu ya, bukan kalkulator HP tapi kalkulator digital gitu ya. Dia menampilkan angka digitnya itu seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi gimana sih cara baca 7 segment itu? Dia seperti ini di contohnya. Jadi kita mulai dari A atau yang paling atas di sini. Dari A ke B, turun ke C, ke D, ke E, ke F, baru ke tengah dia ke G gitu ya. Nah, lanjut. Balik lagi ke decodernya. Misalkan kita ambil contoh angka inputannya tuh 3 gitu ya. Jadi nanti kan yang akan keluar tuh seperti ini. Seperti itu ya. Nah, inputannya kita pakai BCD 8421 seperti itu ya. Berarti kalau angka 3 itu dia 0011. Maka dari itu berarti di sini dia 0011 gitu ya. Nah, ini dia inputannya dari BCD, dia masuk ke decodernya dan itu akan dipecah menjadi 7 output gitu ya. Nah, 7 output itu berarti kan dia kalau angka 3 akan memunculkan di A, di B, di C, di D, dan di G gitu ya. Maka dari itu yang hidup di sini yang akan menjadi angka 1 itu A, B, C, D. Nah, E, F ini 0 karena kalau dia 1 dia hidup, berarti di sini akan hidup ya. Di sini ya. Seperti itu. Dan lanjut ini G-nya menjadi 1. Nah, jadi dari inputan BCD 0011 didecoderkan, di decode gitu ya, menjadi ini 100111 gitu ya. Dan di display dia akan dimunculkan seperti ini 3 gitu. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kalau dia udah digabungin gitu ya, jadi satu dari inputannya dari BCD sampai masuk ke decodernya dan sampai ke displaynya seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh lain, misalkan 4 di sini ya. Jadi kita mulai dari BCD-nya, inputnya yaitu 8421 lagi gitu ya. 8421 gitu ya. Kalau inputannya 4 berarti kan seperti ini 0100 seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sebelum masuk ke decoder, dari input ini akan di demultiplexer gitu ya. Apa sih demultiplexer itu? Singkatnya seperti distributor data gitu ya. Jadi dia dari satu inputan, terus dia didistribusikan ke beberapa output seperti itu ya. Contoh di kehidupan sehari-harinya itu seperti TV gitu mungkin ya, atau monitor. Jadi dia ada video ini, inputannya video. Nah, itu dia akan dipecah ke beberapa output gitu kan ya. Jadi misalnya kalau gambarnya itu dia ada
ke display, terus untuk suaranya itu dia ke speaker gitu ya. Nah, lanjut, balik lagi ke contohnya. Setelah di demultiplexer, udah jadi 4 inputan gini kan. Nah, karena kita pakai 0100 gitu ya, angka 4 gitu kan. Yang hidup di sini kan yang C saja gitu, 0, 1, 0, 0, seperti ini. Nah, dia udah masuk ke decoder. Nah, setelah itu dia ke outputnya gitu ya. Nah, angka 4 itu kalau di display berarti kan itu B, C, F, dan G gitu ya. Dan itu yang hidup di sini adalah B, C, F, G gitu ya. Lainnya 0 gitu atau mati. Seperti ini gitu ya. Nah, maka dia di displaynya akan muncul 4 gitu. 4 gitu ya. Seperti itu. Itu dia contoh dari decoder BCD to 7 segment decoder gitu ya. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya menyelesaikan presentasi ini, izinkan saya menarik kesimpulan. Jadi, rangkaian encoder dan decoder itu merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi mengubah sejumlah input yang tersandi atau coded input menjadi output yang tersandi atau coded output, dan begitu pula sebaliknya. Jadi contohnya kalau encoder tuh dari desimal ke BCD gitu yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi dari desimal 0 sampai 9 ke BCD, misal 4 digit, 8421 misalkan, seperti itu. Dan untuk contoh dari decoder itu seperti yang saya jelaskan tadi, dari BCD ke ke 7 segment decoder. Jadi dari BCD misalkan 8421 yang 4 digit ke 7 segment, jadi ada 7 outputnya, seperti itu. Ya, itu merupakan kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.